warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para alim ulama, para guru, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan yang utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih banyak diberikan nikmat oleh Allah, khususnya nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke musola yang kita sayangi ini dalam rangka kita mengerjakan sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kita membaca kitab Fadilah Amal. Tak lupa juga selawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi ini kami akan meneruskan pembacaan yang kemarin, yaitu yang sekarang adalah hadis yang ke-10. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sengaja berbuka walaupun hanya sehari pada bulan Ramadan tanpa ada alasan yang bisa diterima menurut syariat atau sakit, maka ia tidak akan dapat menggantinya walaupun ia berpuasa hingga akhir hayatnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Kami ulangi sekali lagi. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sengaja berbuka walaupun hanya sehari pada bulan Ramadan tanpa ada alasan yang bisa diterima menurut syariat atau sakit, maka ia tidak akan dapat menggantinya walaupun ia berpuasa hingga akhir hayatnya. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah dari kitab Mishkat. Faedah: Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lain berpendapat bahwa barang siapa tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan tanpa alasan yang kuat, ia tidak akan dapat mengqada puasanya, sekalipun ia berpuasa selama hidupnya. Namun sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa apabila seseorang tidak berpuasa sehari pada bulan Ramadan, ia dapat menggantinya dengan berpuasa sehari di luar Ramadan. Akan tetapi jika ia sengaja membatalkannya tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariat, ia harus berpuasa 1 hari sebagai qada dan 2 bulan sebagai kifarah. Dengan cara demikian, kewajibannya telah gugur. Akan tetapi, ia tetap memperoleh keutamaan dan keberkahan bulan Ramadan. Demikianlah maksud hadis di atas. Jika sehari bulan Ramadan hilang tanpa suatu alasan, maka puasa beberapa hari pun di luar Ramadan tidak dapat menembus keberkahan puasa 1 hari di bulan Ramadan. Hal demikian bagi mereka yang kemudian mengqada puasanya, sedangkan bagi mereka yang sejak awal tidak berpuasa dan juga tidak mengqada sama sekali, sebagaimana keadaan orang-orang fasik zaman sekarang, maka tidak perlu dibicarakan lagi kesesatan mereka. Puasa merupakan salah satu rukun Islam
Dan baginda Rasulullah SAW telah menyebutkan 5 rukun Islam. Pertama, menyatakan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian 4 rukun lain, yaitu salat, puasa, zakat, dan haji. Berapa banyak orang yang dalam catatan sensus tercatat sebagai muslim, namun di antara 5 rukun Islam tidak satu pun yang dilaksanakannya. Banyak orang yang dalam catatan identitasnya tertulis sebagai muslim, namun di catatan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak tercatat sebagai muslim. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhum meriwayatkan sebuah hadis yang menyatakan asas Islam itu ada 3, yaitu kalimat syahadat, salat, dan puasa. Barang siapa yang meninggalkan salah satunya, maka ia termasuk kafir dan halal darahnya. Para ulama mengupakan bahwa mereka menjadi kafir jika mengingkari dan menolak kewajiban kelima rukun Islam tersebut. Dan sebagian ulama yang lain menafsirkan yang dimaksud kafir di sini bukan kafir yang menyebabkan dia yang menyebabkan dia dinyatakan keluar dari Islam. Sebagaimana juga kita tidak dapat menafikan bahwa baginda Rasulullah SAW dengan tegas telah mengingatkan orang-orang seperti itu. Orang yang tidak menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya hendaknya merasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang bisa lari dari kematian. Kehidupan dan kesenangan dunia adalah sesuatu yang cepat hilangnya. Yang bermanfaat hanyalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang jahil biasanya tidak berpuasa. Lebih buruk lagi orang-orang yang mencemohkan agama dan menghina orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Mereka terjerumus ke dalam kekufuran. Misalnya mengatakan puasa itu hanya bagi orang-orang yang tidak memiliki makanan di rumahnya. Atau keuntungan apakah yang akan diperoleh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelaparan itu. Kita hendaknya berhati-hati dengan ungkapan-ungkapan seperti itu. Ingatlah, mengejek, menghina atau menjadikan agama sebagai senda gurau dapat menjatuhkan kita ke lembah kekufuran. Jika seseorang sepanjang hidupnya tidak pernah sholat, puasa atau menunaikan kewajiban lain dengan syarat ia tidak mengingkari kewajiban tersebut, maka ia tidak jatuh ke dalam kekufuran, tetapi ia berdosa dan akan dibalas dengan siksa, dan kewajiban yang ditunaikan akan dibalas dengan pahala. Namun mencela, mencemohkan amalan agama meskipun sedikit akan menjatuhkan dirinya ke dalam kekufuran. Amal baik seperti sholat, puasa, dan sebagainya yang telah ia lakukan selama hidupnya akan sia-sia. Oleh sebab itu, orang yang tidak sholat, tidak berpuasa, dan tidak menunaikan kewajiban lain di dalam agama hendaknya berhati-hati dengan ucapan-ucapan seperti itu. Orang yang meninggalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa suatu uzur apapun tetap akan menjadikan dirinya sebagai seorang fasik. Bahkan sebagian fuqaha menyatakan bahwa orang yang makan terang-terangan di depan umum pada bulan Ramadan tanpa uzur layak dihukum mati. Karena tidak ada pemerintahan Islam, maka hukum ini tidak bisa dilaksanakan. Tetapi tidak ada seorang pun yang terlepas dari kewajiban melarangnya. Paling tidak kita menyatakan ketidaksukaan yang merupakan tingkatan iman yang terendah.
Sampai di sini saya menganggap bahwa ke-10 hadis dalam bab pertama ini telah cukup bagi orang yang berniat ikhlas mengamalkannya. Satu hadis pun sudah cukup, apalagi 10 hadis, dengan bilangannya 10 itu adalah bilangan yang sempurna. Namun bagi mereka yang tidak berniat mengamalkannya, tulisan sebanyak apapun tidak akan berguna bagi mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufik kepada saya dan keseluruh kaum muslimin agar dapat beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kami pada kesempatan pagi ini, meneruskan yang mana yaitu hadis yang 10. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada yang lainnya agar benar-benar diri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang sekarang sampai mati kita, insya Allah di alam kubur nanti kita dinyatakan orang-orang yang sukses dan orang-orang yang husnul khatimah. Mari kita tutup dengan majlis kita dengan kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.